Dia bilang begini, dia bawa formulir itu sudah begini. Oh nah, kan nggak mau mendaftar jadi pramugari? Ada, kita sempat ingat, karena pernah bilang gitu. Terus kita bilang begini, kita mau mendaftar. Jadi lagi sambil siaran, lagi open mic, terus jadi pramugari. Sedangkan kita pendek kan zaman itu. Oke, selamat pagi buat para spotters. Jadi sekarang orang baku dapat ulang di BA Camu, Bacamu, Bercerita Musisi di Bos Cendol. Kayak gitulah. Coba sekali lagi ya. Orang baku dapat di BA Camu, Bercerita Musisi di Bos Cendol. Like, comment, subscribe, Bos Cendol. Nah, oke. Dan ini kita settingannya agak-agak beda ya, agak-agak ya biasanya kita di studio, biasanya juga di mana gitu. Nah, karena kebetulan tamu saya untuk hari ini adalah seorang DJ, makanya saya ajak bangun pagi, ajak ngopi ya. Dan kebetulan sekarang orang lagi di Jalan Roda. Jalan Roda. So, pernah datang sini? Pernah datang? Belum pernah. Ini pertama kali ya? Pertama kali. Okay. Pendapatnya pertama masuk Jalan Roda, kan baru tadi malam kan kayak kita janjian gitu ya, orang janjian nanti orang mau ke Jalan Roda. Betul. Awalnya terpikirnya Jalan Roda itu seperti apa? Iya, karena pertama memang kita tanyakan, Jai, itu posisinya di mana dulu gitu, di mana dulu? Oh, di Pasar 45. Kebayangkan kalau di Pasar 45, ya kan, gimana? Tapi memang sampai nih, mau lihat nggak? Jadi harus diangkat nggak sandal gua? Pakai solop swallow ya? Saking di otak nih kepikirannya, oh pasar nih sampai pakai sandal swallow coy. Ya tidak perlu begitu lah ya. Kurang lebih begitu. Nah, jadi ya nggak kepikiran yang aneh-aneh sih, cuman kayak pikir oh daerah pasar ya lebih merakyat lah, ibaratnya lebih merakyat aja. Cuman kayak gua excited, maksudnya kita sangat excited karena selama ini kan selalu di tempat yang bagus lah, di studio lah. Kali ini memang benar-benar pas Oji bilang gimana kalau orang ke Jalan Roda? Wah, langsung nggak pakai lama. Oke. Betul. Dan di sini legend nih. Jadi ini tempat legend. Kalau dari cerita kan ini tempat berkumpul semuanya. Jadi kayak bukan hanya politik, kalangan dari bawah sampai atas. Banyak juga musisi ini. Oh ya? Iya, musisi banyak di sini. Musisi-musisinya Manado makanya. Makanya saya pribadi kemudian berpikirnya ya sudahlah. Kita ngobrol di Jalan Roda aja pagi-pagi. Oke, ini pagi-pagi bangun, ngopi. Kita ada kue gitu, ada apa sih? Ada lalampa, ada pokoknya apang gitu ya. Kue khas Manado. Khas Manado. Khas Manado, apalagi ini nih. Ini udah paling khas banget sih menurutku. Tapi kita nggak bahas ini. Karena di Bacamu Bercerita Musisi itu biasanya orang membahas tentang cerita gitu. Cerita kemudian kan DJ itu mungkin bener gak sih kalau DJ itu musisi, masuk ke musisi kan? Karena memang kan mainin musik gitu ya. Musik, ya benar. Masih apapun yang berhubungan dengan musik, ya bilangnya ya musisi. Musisi, betul. Nah ini menarik nih. Oke, jadi nggak apa-apa ya, nanti mungkin ada yang lewat. Ini karena kita bukan. Nah ini mungkin spotters pengen tahu itu. Cerita dari seorang, ini saya perkenalkan dulu, namanya adalah DJ Scaleona sekarang. Tapi namanya bukan DJ Scaleona sebenarnya. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Siska. Marganya? Marga Rondonuwu. Yoi, Manado banget kan ya? Aduh. Oke. Jadi sejarah sejarah gitu. Jadi kita ngobrolin tentang sejarah. Sebenarnya sebelum jadi DJ, seorang Scaleona ini kerjanya apa gitu? Wah, itu. Oke, kita bahas di zaman kuliah. Kuliahnya di mana? Oke. Kuliah dulu kita pernah kuliah di Unclub, Universitas Kelabat. Ya, Universitas Kelabat. Kemudian akhirnya memutuskan untuk kayaknya agak ribet ya kalau umpamanya gue harus lanjut lagi, sedangkan adik juga harus kuliah. Jadi kayak kita harus mengorbankan sesuatu gitu untuk keluarga gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk kita stop kuliah, adik yang lanjut kuliah, akhirnya kita kerja untuk biayain adik kuliah. Jadi posisinya waktu itu, jadi ceritanya berarti kuliah tidak terselesaikan ya? Tidak selesai. Oke, berkorban lah. Untuk adik gitu. Oke, siap. Setelah kuliah kerja, apa awal kerjanya? Ini mungkin dia nggak ingat kali ya. Sebenarnya kalau
kita pribadi sangat tahu gitu. Tapi kan tidak Pengen mungkin. tanya. Makanya kan Tapi tugasnya mungkin bertanya ada. dan silakan dijawab Tapi gitu. dia pasti ada yang dia lupa. Jadi gini, zaman waktu gua memutuskan untuk berhenti kuliah, itu langsung kerja di salah satu stasiun. Ada dua sih sebelumnya. Sebelumnya di radio yang dekat tempat kuliah. Ada radio apa ya? Eh, Oh di Unkap, oh iya, iya, ada ada radio lupa ya ampun lupa iya, banget. benar. Di daerah ini ya. Nah, Ahmad. akhirnya tiba-tiba iya di Trendy. Ya, Bukan. Trendy namanya kan? Trendy FM. Ya, Ya, oke. kalau nggak salah Trendy FM. Nah, karena waktu itu lagi siaran radio, terus dengar ada pembukaan, penerimaan, apa sih penerimaan ya? Iya. Penerimaan penyiar atau pokoknya nyari penyiar baru lah di Memora Manado. Akhirnya kita coba dong mendaftar. Akhirnya keterima, Oke. ketemulah Ojai. Itu tahun berapa? Tahun berapa? Tahun kurang lebih gue berhenti kuliah tuh tahun 2010 deh. Waktu siarannya Iya, 2010-an ya? 2010-an. Oke. 1 tahun lah kurang lebih tuh kita siaran sebelum ke kerjaan yang selanjutnya. Oke. Nah, Jadi- di situ kita ketemu Oji. Jadi awalnya radio dulu. Radio dulu. Oke, jadi ini ceritanya anak didik lah, anak didik. Jadi radio ya. Radio. Terus di radio apa lagi nih? Mungkin ada kerjaan lain ya? Jadi waktu zaman di radio dulu itu kita sempat jadi kayak part time gitulah, kerja di salah satu kantor. Nggak apa-apa disebutin aja namanya. Kan ini kan Lupa kita masalahnya. lupa ya? Oh, iya. Lupa. Jadi salah satu kantor yang deket radio juga itu jadi teman kenalan, maksudnya temennya mama. Karena memang kantor itu perlu orang untuk pembukuan. Jadi kita sambil kerja di Memora. Jadi Memora itu kan kita siaran sore. Siang tuh kita kerja kantor. Oke. Gitu. Jadi ada 2 lah kurang lebih setelah kita lepas kuliah itu kita kerja ada 2 kerjaan selain Oke. radio ada di Kerja kantor kantoran juga, ya? kerja kantoran juga. Oke. Gitu. Itu masih radio, masih kerja juga gitu. Yes. Kerja kantor lah Yes. gitu. Setelah itu apa gitu? Nah, Maksudnya ini kan yang pengen ditanyakan cerita kemudian menjadi seorang DJ. Ini menarik gitu ya. Oke, setelah itu setahun kemudian tiba-tiba gue lagi siaran tiba-tiba ada teman tuh di sebelah datang, kalau nggak salah ini pasti Ojai lupa, dia tuh kasih kita ingat deh kayaknya kan. Jadi di radio kita itu waktu itu jadi dari penerbangan Garuda ya. Ya. Garuda itu ninggalin yang namanya form pendaftaran untuk jadi cabin gitu. Jadi ada kurang lebih 10 apa 15 lembar form untuk siapa yang pengen jadi pramugari, silakan daftar tapi ambil formulirnya di Memora. Nah, Oke. tiba-tiba kita lagi siaran, dia datang, terus dia bilang, "Ona," kan waktu itu kita pakai nama iya. Ona. Iya. Kan? Waktu itu Betul. kita siaran pakai nama Leona. Makanya kan sekarang nama gue tuh Ska Leona itu Iya. karena Leona itu tuh yang zaman dari siaran kita pakai nama Leona, tapi dia panggilnya Ona. Iya ya, saya mau sebenarnya Dia ingat. bilang begini, dia bawa formulir itu dia bilang begini, "Ona, kan nggak mau mendaftar jadi pramugari?" Ada, kita sempat ingat, Ngana pernah bilang gitu. Terus kita bilang begini, kita mau mendaftar. Jadi lagi sambil siaran, lagi open mic, terus jadi pramugari, sedangkan kita pendek kan zaman itu. Terus dia bilang, "Iya coba." Akhirnya dari situlah awal mula kita berangkat ke Jakarta, ninggalin Memora. Sebenarnya masih senang ya waktu itu siaran, tapi kayak gue harus keluar dari zona nyaman gue gitu. Oke. Akhirnya kita ke Jakarta mendaftar, tapi bukan di Garuda, Di Lion. Lion ya? Waktu Itu tahun Lion. berapa itu? Itu tahun 2010 ke 2011 ya, 1 tahun. 2011. 2011? Iya. Oh ya 2011. 2011 bulan April kita berangkat. Oke, 2011. Keterima Lion itu 2011 bulan November. Oke. Dari situ November, Desember, Januari itu kan 2 bulan studi. Terus Februarinya kita langsung rilis terbang. Tapi kan yang kayak tadi ya, mungkin ada rasa pesimis. Ya. Basicnya mungkin tidak pernah belajar tentang Benar. menjadi seorang Maskapai. awak kabin itu seperti apa. Ya. Terus kayak postur juga tidak terlalu Kurang memadai gitu. Itu waktu ke sana gimana tesnya? Maksudnya bisa kemudian diterima? Jadi kan persyaratannya adalah kalau mau jadi cabin itu kan tinggi badan ya. Tinggi badan itu ada tinggi badan minimal ya bilangnya. Tinggi badan minimal itu 160 untuk ukuran cabin. Kalau mau daftar kan di situ ada kriterianya harus tinggi badan 160 kayak gitu-gitu. Cowok harus 165. Kalau cewek berapa? Cewek 160. 160, oke. Cowok itu 165.
165. Nah, 165. Umur pun ada. Oke. Ya. Kita ngomongin masalah tinggi ya, tinggi badan. Waktu itu mungkin gua nggak nyampe 160, ya kurang lebih 158 sekian lah, gitu. Akhirnya karena memang di sana di Lion itu kan ada 2 grup, ada yang namanya Wings Air, ada yang namanya Lion Air. Oh iya betul. Nah, akhirnya setelah seleksi keterima 5 orang, 3-nya untuk Lion Air, 2-nya untuk Wings Air. Karena ternyata untuk Wings Air sendiri kriteria tingginya adalah 158. 158. Nah, mau nggak mau kita dilempar ke Wings Air. Oke. Gitu. Tapi intinya diterima lah ya. Diterima. Jadi awal mulanya itu dari Wings Air dulu, kemudian ditarik ke Lion Air. Oke, jadi totalnya jadi pramugari berapa lama waktu itu? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Wings, kalau nggak salah waktu itu kan, jadi ceritanya spotters Nah, kita pribadi sering waktu itu orang nggak pernah putus kontak juga ya, saling kabar-kabari. sampai sekarang, dari dulu ya, sampai perkembangannya seperti apa. Kan waktu itu sempat cerita katanya waktu itu maskapainya kan ke daerah-daerah ya, kemana daerah-daerah aja waktu itu? terpencil. Pokoknya untuk Wings Air sendiri itu pasti daerah-daerah terpencil. Ya, daerah-daerah di mana bandaranya tuh kecil yang nggak bisa dimasukin oleh pesawat gede. Oke. Nah, pesawat yang besar tuh nggak bisa masuk ke daerah itu, otomatis yang nganterin harus Wings Air. Karena memang pesawatnya mini banget. Ya, seat capacity-nya kurang lebih cuma 25 lah. Paling jauh kemana? Paling jauh itu daerah timur ya, Manokwari, Maumere, Papua, ya. Yang daerah sana ya? Daerah-daerah sana. Nah ini sebelum orang cerita gimana kemarin jadi DJ. Ya. Ini ada yang tanya begini nih. Jadi kan kebetulan kalau kita sekarang kan jadi staf mengajar lah, Yes. sedang jadi dosen lah. Ya. Sekolahnya pramugari. Nah. Saya mengajarkan pramugari Ya. sekarang. Pramugari cara itu ada di momen kemarin waktu Covid. Ya. Ada satu siswa, satu mahasiswa dulu yang sekarang udah gabung dengan satu maskapai. Oh, oke. Kemarin dia chatting, karena kan saya tipe dosen yang baik ya. Ya. Jadi banyak. Jadi masih komunikasi, Iyalah kasih dengan masukan, kayak mahasiswa-mahasiswa yang cakep-cakep kan. Iya. Tanya, Sir, ada kerjaan itu? Pertanyaannya seperti itu, ada kerjaan. Oke. Kalian mikirnya, kan Mira sekarang kan pramugari. Ya. Iya sih, Sir, tapi kayaknya kita kayak mau kerja lain. Oke. Oh, kurang serak. Enggak, entah kurang serak, entah soal gaji. Ya, Bisa nggak kasih tahu? Ini kan pasti spotters bertanya-tanya. Ya. Sebenarnya pramugari itu gajinya berapa sih? Oke. Betul banyak apa gimana sih? Terus Ya. apa sepadan gitu dengan resiko yang kan kayak Di atas. Ya, apalagi kan kapal-kapal kerjanya kecil. pagi, ketemu siang, ketemu malam, ketemu sore. Oh, pokoknya nggak ada waktunya deh, pokoknya. yang saya kan kayak tahu banyak lah ya tentang pramugari gitu, Ya. jadwal terbang Oke. apa gitu. Ini seneng banget nih, gue pengen cerita di sini nih. Jadi spotters pengen tahu berapa Oke, gaji oke. pramugari? Langsung. Oke, jadi gini loh, kemarin kejadian ini sempat terjadi di gua. Jadi banyak banget teman-teman yang nanya, Ska kenapa sih nggak lanjut lagi jadi pramugari? Ska kenapa sih resign? Kan gajinya udah enak, katanya gitu, gajinya udah enak. Orang selalu tahu bahwa yang kerja di pesawat itu gajinya gede, enak, dan lain sebagainya lah. Macam-macam lah, kita nggak tahu ya, orang awam kan pemikirannya seperti itu. Sebenarnya kan gajinya itu kalau kita bandingin sama yang di darat, ya, yang kerja kantoran ataupun apa itu, sebenarnya hampir sama. Dan yang di darat bahkan bisa dapat lebih tinggi dari kita. Yeah. Cuman yang enaknya kalau kalian kerja di sini itu ada jamnya. Oh, ya. Ketika udah 8 jam kalian berhenti, ya kan? Atau kayak pengusaha ya fleksibel lah, waktu dia suka-suka dia lah, dia mau kerja sampai jam berapa, uang tetap masuk. Tapi kalau di maskapai itu tuh benar-benar kayak kita waktu istirahatnya kurang. Pertama, kedua benar-benar yang pressure-nya itu terlalu tinggi gitu, baik dari senior maupun dari perusahaannya sendiri, karena memang kita servis penumpang. Jadi mau nggak mau, kita benar-benar yang harus kelihatan di depan orang tuh benar-benar profesional banget, gitu. Jadi buat anak-anak yang kadang banyak banget junior gua yang sebenarnya awalnya itu semangat banget nih pengen masuk mugari, gaji gua gede, bla 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 bla. Akhirnya ketika mereka ngejalanin tugas 1-2 bulan, mereka mundur. Kenapa? Pertama, bukan masalah gaji juga. Oke, kalau kita hitung-hitungan emang nggak sepadan, ya. Cuman kalau dikumpulin sebulan emang gede. Tapi kalau untuk lu bandingin antara kerjaan dengan apa yang lu terima, sama aja kayak orang kantoran. Oke, jadi kita nggak ngomongin tentang berapa banyaknya. Iya.
Tapi kayaknya sebegitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Contohnya gini. Kalau lu bilang begini, gaji lu kan 10 juta. Lah, kantoran juga kan sebenarnya kalau dia udah jabatannya bukan jabatan sih, dapat kantornya yang bagus ya gaji segitu mah rata-rata juga bisa dapat. Nah, apakah itu yang menjadi alasan yang kemudian seorang Scaleona pramugari selama 3 tahun berpindah menjadi seorang DJ? Apakah gini? Itu salah satunya soal permintaan? Kalau dulu itu tipe gua itu adalah orang yang senang coba bermacam-macam kerjaan. Ya, ketika gua rasa 3 tahun ini hanya gue ngejalanin satu kerjaan dan selama 3 tahun ini gue lihat begitu-gitu aja, gue pasti akan memilih kerjaan yang lain yang gue rasa gue mau coba deh apakah kerjaan yang baru ini bisa melebihi kerjaan yang sebelumnya. Karena gini loh, kita sebenarnya kalau kerja di satu kerjaan tuh nggak perlu lama-lama sih kalau kita rasa segitu-gitu aja. Lu harus keluar dari kerjaan lu itu untuk bisa naik level lah ibaratnya. Ya, jadi ketika gue udah kerja 3 tahun dan gue rasa kayaknya gue nggak harus, maksudnya kayaknya gue udah nggak nyaman gitu untuk kerja ini karena cuman begini-gini aja, akhirnya gue memutuskan untuk keluar. Bukan masalah gaji pokoknya ini apa yang lu dapat kalau lu rajin lu akan dapat gede. Kalau kerjanya banyak dapatnya banyak gitu. Banyak, kalau lu kerjanya dikit ya dapatnya dikit. Nah, kalau orang kerja banyak dapat sedikit karena terlalu banyak cicilan gitu. Jadi kalau ditanya kenapa sih lo keluar, karena memang gue pengen nyobain kerjaan yang lain. Dan memang sebelum gue keluar juga gue udah pikir-pikir, wah kayaknya seru nih kalau gue ngambil kerjaan ini. Memang jadi kalau kalian mau keluar dari satu kerjaan, kalian tuh udah harus punya ancang-ancang setelah gue keluar gue akan kerja apa, itu udah harus. Gue persiapan untuk keluar itu gue udah pikir dari 1 tahun sebelumnya, kalau gue keluar gue akan kerja ini gitu. Kenapa teman-teman gue, ada beberapa teman-teman gue yang masih bertahan sampai sekarang di maskapai itu karena mereka mungkin wah, gue nggak tahu mau kerja apa. Udah nyaman? Iya, udah nyaman. Pertama, atau mungkin udah nggak ada pilihan? Apa? Nggak ada pilihan? Ya, dia masalahnya nggak ada pilihan. Aduh, Ska, kalau gue keluar sekarang gue mau kerja apa? Gitu. Kalau gue udah memikirkan kerjaan gue. Kalau ketika gue keluar nanti gue mau kerja apa, gue udah pikirin itu. Nah, makanya kenapa kemarin gue berani memutuskan untuk gue akan keluar. Dan gue rasa ya ketika gue keluar pasti gue akan lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang DJ ya? Yes, akhirnya gue memutuskan untuk menjadi seorang DJ dan gue rasa penghasilan gue jauh lebih banyak sih. Sedap, sombong banget. Untung, lah. Yes. Berapa tahun berarti DJ? DJ 6 tahun, 2014 sampai sekarang. 6 tahun, cukup lama gitu ya. Nah, pertanyaannya kayak gini nih, sampai kapan akan main DJ? Soalnya kan DJ itu kayak, kita pekerja seni. Apalagi DJ gitu. Pasti ada batas soal kesehatan, soal juga kecantikan. Soalnya kalau kita pribadi kan melihat kan ya DJ Scaleona mulai terlihat kerutannya gitu. Kerutan itu mulai nampak ya, Syai. Sampai berapa lama lagi kira-kira akan main? Harusnya tahun ini adalah tahun terakhir di mana gua ngambil kerjaan DJ yang jadi gini, selama 6 tahun ini gua sangat fokusnya itu memang benar-benar ke DJ. Dengan kata lain bahwa tiap hari gue kerja ini aja. Tiap hari gue kerja DJ. Tahun ini gue berencana sebenarnya untuk mengurangi lah ibaratnya. Bukan enggak, tapi gue mengurangi. Ya silakan lewat, nggak apa-apa. Terus. Jadi rencananya tahun ini tuh sebenarnya gue udah tahun terakhir untuk ngambil kerjaan yang banyak. Nggak apa-apa. Jadi tahun ini Jadi tahun ini adalah tahun terakhir rencana gue untuk ngambil kerjaan yang banyak lah ibaratnya. Jadi kalau yang tahun kemarin gue yang hampir tiap hari, tahun ini kayak rencana gue untuk ngurangin kayak sebulan. Tadi dulu, ini apa karena mengurangi pekerjaan karena adiknya udah selesai kuliah? Gimana? Kedua juga itu. Jadi karena adek udah selesai kuliah, jadi kayak gue harus membagi kebutuhan gue, maksudnya memenuhi kebutuhan keluarga juga udah agak sedikit berkurang. Karena kan memang udah ada yang bantu karena adek juga jadi udah berarti rencana awal yang dari awalnya kemudian mengorbankan kuliah dan lain-lain untuk adiknya udah selesai ya? Selesai sekarang. Ya nggak selesai banget kan karena masih ada tanggung jawab orang tua. Iya, tapi istilahnya untuk pendidikan adik udah selesai? Udah selesai, karena adik udah bisa kerja. Nah, kalau ditanya sampai kapan sih gue kerja kayak gini, harusnya tahun ini terakhir. Harusnya, cuman apa yang direncanakan tahun ini tuh semuanya tuh ambiar, alias berantakan ya.
harus gue pending lagi karena memang untuk tahun ini gue sendiri ya 7 bulan tuh nggak kerja. Otomatis kayak lu mau bikin modal usaha aja udah kepake. Oke, siap. Mau nggak mau ya tahun ini gue harus mau nggak mau kerja lagi, ekstra lagi untuk maksudnya tahun depan udah mulai kerja ekstra lagi untuk 1 tahun dan mudah-mudahan di tahun 2022 kayaknya gue udah agak mengurangi sih kerjaan gue sebagai seorang DJ. Sip. Jadi nanti akan mengurangi, berarti ini 2 pertanyaan yang terakhir nih Spotters. Pertanyaan kedua terakhir, rencananya apa nih yang akan dilakukan? Kalau misalnya frekuensi DJ akan dikurangi, apa yang akan dilakukan? Udah pasti usaha. Buka bisnis ya? Bisnis. Rencananya apa? Udah pasti bisnis. Banyak banget. Ada bisnis sepatu. Terus ya seperti ini, kopi. Oh iya. Di mana nanti? Kopi. Rencana gua akan start mulai di Jakarta. Oke, siap. Kalau di Jakarta udah lumayan, baru gua mungkin puji Tuhan kalau ada berkat gua akan buka di Manado. Oke, luar biasa ya nih. Semangat ini cicinya partner ada gua ya. selanjutnya. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih ya. Kapan akan menikah? Ini harus dijawab nih, nggak bisa di-cut. Gue bingung loh, guys. Ini pertanyaan sopan loh. Semakin tua. Pertanyaannya sopan. Iya, benar. Kapan menikah? Tidak ada embel-embel yang lain ya. Semakin tua gue semakin nggak mikirin untuk nikah. Itu yang aneh loh, itu bahaya banget loh. Semakin gue tua semakin nggak kepikiran untuk gue nikah. Jadi makanya gue sekarang serahkan ke yang di atas. Karena gini, kalau gue mau target dari tahun kemarin gue udah target, gue pengen nikah tahun depan, gue pengen nikah 2 tahun lagi. Sampai sekarang nggak dapat. Jadi mendingan sekarang gue santai. Ya, begitulah ya. Yang lain kalau ada yang bisa dikenalkan dengan saya. Yang lain tidak perlu diceritakan ya. Apa perlu? Karena kita ini terlalu banyak rahasia, guys. Di dunia ini terlalu di sini nih kita terlalu banyak rahasia, guys. Iya sih. Jadi sebenarnya kalau ini jadi Spotters ya, ini adalah salah satu orang yang kayak apa ya? Kayak kalau kita pribadi nih orang yang orang saling sangat mengenal. Jadi kayak positifnya tadi itu yang diambil dari seorang Scaliona, kerja keras. Karena alasan dari awal memang kalau saya pribadi tahu gitu ya, ini untuk keluarga bla bla bla. Benar. Nah ada positifnya juga dia jadi pramugari loh. Walaupun tadi ini ya kita pribadi tuh lupa kalau sebenarnya yang kasih formulir itu kita tuh agak lupa. Karena kan dia yang benar. Iya. Terus kayak positifnya ya kita lihat ya waktu jadi pramugari itu tuh selalu kalau mau diperhatikan tuh orang duduk di mana aja pasti itu meja rapi. Iya. Karena dia pasti mau kasih bersih. Semua kita angkat. Ya, jadi kayak dibersihin apa minumnya keluar shy. Iya sih. Tapi oke lah ini semoga cita-cita kedepannya ya tadi bisnisnya lancar. Gue pengen nyampein sesuatu sih buat teman-teman. Boleh. Jadi gini loh, buat siapa aja pasti tahu lah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dari dulu gue selalu bergaul dengan orang-orang yang benar-benar di otak gue bahwa kayak gue sendiri nih, gue pengen usaha. Gue pasti bergaul dengan orang-orang yang memang benar-benar jiwanya tuh pengusaha, ya. Jadi gue kebawa karena gue tahu ketika gue bergaul dengan orang lain yang bukan pengusaha, otomatis gue nggak akan mungkin fokus ke sana. Nah dari dulu tuh kenapa gue berteman sama dia? Kalau dihitung teman gue tuh nggak gitu banyak dan kayaknya 80% tuh laki-laki. Karena kenapa? Karena gue lebih sering ngomongin masalah bisnis. Dan kalau untuk di Manado sendiri gue sering sama Oji. Kalau di Jakarta sendiri gue punya punya kelompok teman-teman yang benar-benar fokusnya di usaha sepatu itu ada di daerah Bandung. Nah jadi pokoknya lingkungan gue seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak gue pengen usaha, gue pengen olahraga, gue pengen fokus di mana, lu bergaulnya dengan yang lu pengen. Jadi lu bisa tambah pengetahuan, terus lu bisa fokus gitu. Ya kan? Kayak gue bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu selalu jadi prinsip ini Anda bagus tuh kalau misalnya ngomongnya pagi-pagi terus ngopi. Jangan malam-malam. Susah ngomong nanti. Tapi jangan salah loh, kita perlu senang-senang, kita perlu happy. Kata orang, wah ngapain sih lu mabok-mabok? Sorry, kita nggak mabok-mabok tiap hari, tapi ya namanya itu ya kan, nggak apa-apa sih kita nyobain gitu dikit-dikit. Yang penting jangan lu nyobain narkoba. Kalau minuman dikit-dikit buat santai, oke lah. Jauhin narkoba ya? Ya jauhin narkoba. Oke, sip. Terima kasih nih DJ Scaliona sudah sedikit ngobrol. Ini punya channel YouTube juga kan? Ya, Scaliona. Ini soalnya kalau Bos Cendol tuh, subscribernya banyak. Makasih loh Bos Cendol udah ngizinin. Posting di mana tuh kalau YouTube-nya? Siapa? Iya, channel YouTube-nya ya. Scaliona. Scaliona aja. Search aja Scaliona. Nah, nanti kita juga ceritanya akan collabs ya. Nanti bisa, jadi Scaliona akan ada di Bos Cendol, nanti konten Bos Cendol juga nanti akan ada di channelnya Scaliona. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Sukses untuk target-targetnya ke depan. Semoga terbaik lah ya. Oke, terima kasih loh. Iya, semoga ini enak-enak banget. Spotters
yang mendengarkan kuliah dari Cik yang satu ini, kata-kata bijaknya ya. Iya. Terus semoga bisa Harus ada loh, harus ya, kerja keras beneran. betul, bisa ada manfaat buat Benar, teman-teman. benar, Oke, benar, Spotters, terima kasih Sobat Uni. Terima Ya, kasih. nanti orang baku dapat ulang, tetap Uni yang namanya BA Camu, Bacamu, cerita musisi di Bos Cendol.